Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan kami yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan, di sini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menguatkan, menolong kehidupan kami untuk kami jalani pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 35 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ayat harian kita pada hari ini, Kamis, 24 November 2022, akan diambil dari Yesaya 35 ayat 5. Katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berada di posisi tawar hati, di mana posisi dalam keadaan tawar hati adalah suatu keadaan di mana kita putus asa dan hilang semangat. Terlebih karena melihat keadaan demi keadaan yang tidak kita kehendaki. Sepertinya Tuhan tidak melawat umatnya, membiarkan umatnya dalam ketidakadilan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Pernahkah kita berada di posisi tersebut? Sepertinya kita putus asa dengan melihat maraknya bencana demi bencana, kejahatan demi kejahatan terjadi. Pernahkah kita berada di posisi tawar hati? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel supaya mereka menguatkan diri mereka, tidak takut karena keadaan mereka sedang putus asa, hilang semangat, melihat kenyataan bahwa mereka dirundung ketidakadilan, penderitaan demi penderitaan mereka rasakan. Namun Yesaya menyerukan bahwa Tuhan akan datang. Yesaya memberikan pengharapan kepada mereka bahwa di masa yang akan datang mereka akan dipulihkan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan. Maka pada saat itu akan nyata perubahan dari suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik. Penderitaan akan diganti dengan sukacita. Tangisan akan diganti dengan sorak-sorai. Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah menyusahkan atau menindas orang-orang yang benar. Tuhan akan memberikan keselamatan. Permintaan, seruan dari Yesaya adalah supaya setiap umat berani hidup di dalam kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan terhadap Tuhan. Mereka harus melihat bahwa Tuhan hadir dan nyata akan menolong kita.
Demikianlah seruan ini juga ditujukan kepada kita ketika kita berada di dalam posisi tawar hati, hilang semangat, putus asa untuk hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ingatlah, Tuhan akan datang. Yang diminta untuk kita adalah menguatkan hati dan jangan takut. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita, yang datang mengulurkan tangannya, membebaskan kita. Yang kita tunjukkan hanyalah ketaatan, kepatuhan, kerendahan hati, dan seruan untuk permohonan pertolongan Tuhan. Berita yang sungguh sangat menyukakan hati, bukan Amang dan Inang dan saudara-saudara sekalian? Di renungan pagi hari ini, kiranya ini dapat menguatkan kita. Renungkanlah betapa tidak mampunya kita tanpa pertolongan Tuhan. Betapa suram kehidupan kita tanpa sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan permohonan untuk Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami pernah dalam posisi tawar hati, posisi putus asa dan hilang harapan, melihat ketidakmampuan kami mengatasi segala permasalahan kehidupan, atau melihat hal-hal yang nyata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau berseru bahwa kami harus menguatkan hati dan memberanikan diri. Karena Engkau yang menyuruhnya, memintanya, Engkau yang memerintahkannya. Terlebih karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memberanikan diri kami menguatkan hati dan pikiran kami untuk melangkah pada pagi hari ini dalam kuat kuasa Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah setiap hal yang akan kami lakukan, jalani, pikirkan, itu dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menyenangkan, memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga memohon kekuatan dari-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, setiap hal yang akan kami lakukan pada hari ini Tuhan. Kemanapun dan dimanapun, biarlah kami memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan yang akan dilakukan, kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka akan beraktivitas, dan apapun yang akan mereka lakukan, kiranya itu semua dalam penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu, ya Tuhan. Jangan sampai kami jatuh ke dalam pencobaan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, dalam pagi hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati mengingat dan juga berempati terhadap orang-orang yang sakit. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang berikan kesembuhan kepada mereka, ya Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka, menguatkan setiap orang yang menemani, memelihara, menyertai, yang merawat. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, dan juga kesabaran, ya Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk setiap orang yang sedang dalam keadaan berbeban berat. Engkau Tuhan Yesus yang menguatkan mereka, menolong mereka, berikan jalan keluar, ya Tuhan. Bukakan jalan keluar bagi mereka, ya Bapa. Setiap orang juga Tuhan yang sedang berjuang untuk kehidupan mereka, keluarga mereka, tengah-tengah pekerjaan mereka, ya Tuhan.
studi mereka, kiranya juga Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan rezeki ya Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Mu. Setiap orang juga Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan pertemukan mereka tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Dan persiapkanlah mereka Tuhan. Pekakanlah hati mereka ketika Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang telah Tuhan tunjukkan. Setiap orang juga Tuhan yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya juga Tuhan yang memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan sumber kehidupan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunkan seluruh dosa pelanggaran kami, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakan doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.